Selamat pagi adik-adik. Ya, selamat kita berjumpa kembali. Kalau kita tadi telah memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapakku yang baik, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau memulaikan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau bukakan Tuhan firman-Mu, supaya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan dengar-dengaran di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi kakak guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi yang indah ini, bagaimana kabar adik-adik semua? Nah, puji Tuhan, kalau adik-adik saat ini kabarnya baik-baik dan sehat-sehat semua, itu berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita semua. Saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang Kain dan Habil. Ketika Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, dia diusir dari Taman Eden. Ya. Setelah Bapak Adam dan Ibu Hawa diusir dari Taman Eden, dia mempunyai 2 anak laki-laki. Ayo, siapa yang tahu nama anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa? Ya. Nama dari anak Bapak Adam dan Ibu Hawa adalah Kain dan Habil. Kain dan Habil, mereka dilahirkan dari Ibu Hawa dan Bapak Adam. Dari hari ke hari, ya, Kain dan Habil ini semakin besar, bertumbuh semakin besar adik-adik. Dan Kain dan Habil mempunyai pekerjaan sesuai dengan talentanya masing-masing. Kain adalah anak sulung. Anak sulung itu apa sih, Kak? Ya. Anak sulung itu adalah anak pertama. Dia sebagai petani. Sedangkan si Habil adalah gembala. Gembala itu artinya apa sih? Gembala adalah penjaga ternak atau pemelihara ternak. Habil ini anaknya taat serta dengar-dengaran adik-adik. Akan tetapi Kain anaknya suka memberontak dan tidak mau taat dan dengar-dengaran. Ketika tiba waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu persembahan apa yang diberikan oleh Kain pada Tuhan? Kain memberikan persembahannya kepada Tuhan, yaitu hasil bumi. Hasil bumi itu apa ya? Siapa yang tahu? Ya, hasil bumi itu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Inilah yang dipersembahkan oleh si Kain. Tetapi persembahan ketika Kain ini memberikan persembahan kepada Tuhan, Kain tidak memberikan dengan hati yang tulus. Bahkan persembahan si Kain ini sudah banyak hilang layu dan juga banyak yang tidak baik adik-adik. Maka persembahan si Habil ini tidak diterima oleh Tuhan.
Lalu hatinya Habil ini sangat marah adik-adik. Nah, tapi tiba waktunya si Habil juga untuk mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Akan tetapi yang dipersembahkan oleh si Habil sesuai dengan pekerjaannya, yaitu seorang gembala. Habil mempersembahkan anak sulung domba jantan yang gemuk serta sehat. Lalu ketika Habil mempersembahkan persembahannya ini, turunlah api dari langit untuk membakar persembahan si Habil ini. Sehingga persembahan tersebut atau persembahan yang diberikan oleh si Habil ini, pertandanya diterima oleh Tuhan. Ketika Kain ini melihat bahwa persembahan dari si Habil ini diterima oleh Tuhan, lalu Kain ini sangat marah sekali adik-adik. Hatinya sangat panas. Lalu firman Tuhan kepada si Habil yang terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, Tuhan sudah memperingatkan si Kain agar Kain tidak berbuat dosa. Akan tetapi apa yang dilakukan si Kain? Kain tidak mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kain tidak melakukan apa yang telah diperingatkan oleh Tuhan. Sehingga Kain mempunyai rencana yang sangat jahat buat adiknya, yaitu dia berpura-pura baik pada adiknya. Adiknya diajak untuk pergi ke padang. Nah, sesampainya di padang adik-adik, apa yang diperbuat oleh si Kain tersebut? Tiba-tiba adiknya dipukul dan dibunuh oleh si Kain. Sehingga adiknya ini mati di tangan kakaknya sendiri. Lalu Tuhan bertanya kepada si Kain. Nah, yang terdapat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-9, yaitu firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu sudah berteriak kepadaku dari tanah." Nah, adik-adik, apa yang telah diperbuat oleh si Kain telah diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengetahui segala perbuatan, sekalipun kita sebagai manusia tidak melihat perbuatan kita. Ketika kita melakukan kejahatan, orang lain tidak melihat, tetapi ada mata yang melihat, yaitu Tuhan. Ya, sehingga kejahatan yang dilakukan oleh si Kain ini sudah diketahui oleh Tuhan, karena darah dari si Habil sudah berteriak berseru kepada Tuhan. Sehingga si Kain ini mendapat hukuman yang daripada Tuhan. Akibat dari kejahatan dan kebohongannya, dia menjadi seorang pelarian dan seorang pengembara, serta segala pekerjaan yang dikerjakannya tidak berhasil dengan penuh. Itulah yang dikerjakan si Kain. Karena dia sudah membunuh adiknya, maka dia dihukum oleh Tuhan. Akan tetapi adik-adik, sekalipun Tuhan ya telah menghukum si Kain, Tuhan tetap mengasihi si Kain. Ketika Kain menjadi seorang pengembara dan Kain menjadi seorang pelarian, Tuhan tetap melindungi dia dan menyertai dia. Itulah
kita mempunyai Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kehidupan kita semua. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan saat ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu ada 4 pelajaran. Yang pertama, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan Tuhan kepada Tuhan, kita harus dengan hati yang tulus dan rela. Pelajaran yang kedua yaitu, jika kita berbuat salah, kita harus mau berkata jujur atau kita mau mengakui, atau kita tidak boleh bohong. Kalau kita berbohong di hadapan Tuhan, Tuhan pun melihat. Terus pelajaran yang ketiga adik-adik, kita tidak boleh marah-marah atau kita tidak boleh nakal sama teman-teman kita atau sama saudara-saudara kita. Kita harus menurut atau kita harus hormat kepada orang tua kita. Sama kita hormat sama kepada Tuhan. Pelajaran yang keempat yaitu kalau adik-adik disuruh oleh orang tua, seumpama adik-adik disuruh untuk melakukan pekerjaan atau untuk membantu orang tua, adik-adik harus lakukan. Atau adik-adik disuruh untuk berdoa, adik-adik harus berdoa. Ketika adik-adik disuruh belajar, adik-adik juga harus belajar. Ketika kita melakukan segala sesuatu atau kita memberikan segala sesuatu itu dengan penuh ucapan syukur atau dengan penuh sukarela dan tulus, kita melakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Dan maka segala yang kita lakukan itu akan diberkati oleh Tuhan dan akan diterima oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai telinga, itu gunanya untuk mendengar. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka kita juga harus mendengarkan firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu harus kita lakukan. Begitulah adik-adik, firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Dan firman Tuhan ini pula akan menjadikan kekuatan, akan mengingatkan kehidupan kita semua agar kita tidak mencontoh perbuatan yang telah diperbuat oleh si Kain. Akan tetapi biarlah kita senantiasa menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, serta kita tidak suka berbohong, supaya kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan atau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita harus dengan hati yang tulus. Inilah boleh mengingatkan dalam kehidupan kita semua. Sekalipun adik-adik semua beribadah secara online di rumah, adik-adik tetap menjaga kesehatan, adik-adik tetap melakukan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Di mana saja adik-adik berada, adik-adik harus lakukan itu. Sehingga kita semua boleh tetap sehat dan terhindar dari segala sakit penyakit. Kita akan baca dalam ayat hafalan, yaitu di dalam Mazmur 27 ayat 11a. Tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan kepadaku. Itulah yang akan menjadi ayat hafalan pada saat ini, yaitu di dalam Mazmur 27 ayat 11a, supaya adik-adik hafalkan, sehingga firman Tuhan ini akan menunjukkan kita setiap jalan yang akan kita lakukan itu oleh karena Tuhan yang menunjukkan dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan akan menolong kehidupan kita semua, sehingga kita semua
Jangan mencontoh perbuatan si Kain, akan tetapi kita mencontoh perbuatan si Habel yang menjadi anak yang dengar-dengaran serta taat dan melakukan dengan hati yang tulus di hadapan Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kita semua tetap dekat kepada Tuhan dan kita tetap semangat sekalipun kita berada di rumah. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita tutup firman Tuhan ini. Bapakku yang baik, biarlah melalui firman Tuhan saat ini Tuhan, kami boleh mengerti dan firman-Mu Tuhan boleh menjadikan kekuatan, boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini. Sehingga kami semua Tuhan boleh senantiasa mendapat kekuatan, mendapat tuntunan yang daripada Engkau. Supaya kami semua Tuhan boleh merasakan lawatan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, singkirkan segala sifat jahat, sifat buruk dari kehidupan kami Tuhan. Bila kehidupan kami tidak mencontoh yang diperbuat oleh si Kain, akan tetapi bila kami boleh memiliki hati yang dengar-dengaran dan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hantarkan, tibakan kami dengan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Firman Tuhan sudah selesai. Dan ingat, adik-adik tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Salam.